Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maskulin. Ada devil. The King of Cups. Aku doakan kalian semua sehat walafiat, selalu diberikan rezeki berlimpah yang berkah, dan menjadi ahli sedekah, ahli zikir untuk orang Islamnya. Tapi jangan terlalu fanatik juga ya. Dan selalu berbuat baik dan mendapat kebaikan. Maskulin. Kamu marah pada dirimu sendiri. Kamu sangat obsesi nih, ya, dengan doa kamu dalam diam kamu sebenarnya. Ingin banget mendapatkan cinta sejati. Ataupun kembali, ya, bahagia lagi. Tapi sifat burukmu adalah ketika kamu mendapatkan kebahagiaan tersebut, ada keinginan kamu untuk berselingkuh atau menghadirkan orang lain lagi. Ini ya yang menjadi hambatan buat kamu ya, maskulin. Ya. King of Wands, ini rencanamu. In the middle is nice planning, but your intention, ini niatnya udah nggak baik, tengahnya bagus, tapi semuanya rencana kamu itu untuk kepentingan hawa nafsumu. Kamu kayak dendam banget dengan situasi ya, dendam dengan keadaan. Kamu obsesi banget nih, ingin mendapatkan cinta sejati atau kembali kepada twin flames-nya kamu, tapi dengan harapan ada lagi kebahagiaan lain. Itu adalah petualangannya kamu. Ace of Swords, Eight of Swords, the Moon, the Knight of Pentacles. Maskulin, kamu jadinya bingung nih, ya, bingung untuk meraih apa yang kamu inginkan dalam kestabilan hidup kamu. Tujuannya kamu tuh apa? Dan pada akhirnya kamu akan terperangkap dalam ketakutan, perangkap dalam kebingungan, dan juga terperangkap dalam lingkaran setan. Itu membuat kamu stres, depression, ya, stress and depressions. The Knight of Pentacles. Kamu mau memperbaiki dramamu, tapi kamu takut untuk jujur. Ya, kamu ingin memperbaiki drama kamu, tapi kamu takut untuk jujur. Terus gimana selesainya? Hasilnya gimana? Nggak ada kalau kayak gitu.
Kalau kamu nggak jujur dengan dirimu sendiri, dengan drama yang sudah kamu ukir, kamu buat, tapi kamu nggak jujur dengan pasangan sejatimu, ya, ini akan selalu ada hadir orang ketiga ataupun energi negatif. Bukan hanya ada orang ketiga tentang seksual ya, tapi juga bisa dengan ya diajaknya hal-hal buruk, korupsi, ya, pesugihan, karena keegoisan, ya ingin bahagia duniawi saja gitu. Ini tuh hanya menjadi bayangan kamu untuk dapatkan kebahagiaan kamu yang sejati, yang sebenarnya. Karena niatan kamu aja udah buruk itu. The Devil sama The King of Cups itu udah hawa nafsunya tuh besar ya. Besar. Terutama tentang hasrat ya, seksualitas. Ada keinginan kamu untuk kembali kepada pasanganmu, twin flamesmu ada. Tapi kamu juga berharap ya, dari apa yang kamu tanam itu, ya kamu bisa bahagia dengan ya di bawah kendalimu. Kesenangan kamu semata. Kita lihat lagi ya. Eight of Swords. Oh my god. Ace of Swords. Tadi ini yang mau keluar tapi nggak jadi. The Temperance. Kalau aku lihat sih kamu di sini focusingnya tentang seksualitas ya. Terutama dengan orang yang pernah berhubungan dengan kamu dan kalian sudah jauh gitu ya. Sudah nggak no communication juga. Jadi kamu merasa ya merindukan sosok itu. Eight of Swords, Ace of Swords, the Temperance, Two of Wands, Four of Pentacles, Five of Swords. Three of Pentacles. Masculine. Kamu takut untuk jujur ya tentang masa lalumu. Di sini aku lihat juga kamu masih terperangkap dalam hawa nafsu, pikiranmu yang negatif, terperangkap dalam lingkaran setan juga. Bisa dengan magic, masih ada. Makanya kamu memendam, pengen rasanya jujur sama keadaan gitu ya, sama pasangan dulu gitu, yang pernah kamu sakiti gitu. Tapi kayaknya berat banget, kayaknya sulit banget gitu. Ya karena kamu masih terikat. Berdoa ingin sukses ada, tapi stuck karena ya masih menggenggam trust issue di masa lalu dan itu membuat menghambat apa yang kamu tanam.
Karena ya kamu belum membersihkan atau menyelesaikan trust issue di masa lalu ini, sehingga ya selalu terjadi perselingkuhan dan ujungnya ya sia-sia. Karena kamu selalu mencari komitmen yang ya kalau bisa lebih dari satu orang, jadi buat kestabilan hidup kamu. Karena kamu merasa dipercaya orang. Ada rencana komitmen tapi ya menghadirkan orang lain. Ya. Dan ini yang membuat kamu marah sih sebenarnya pada dirimu. Jadi sia-sia terhadap ya tentang perjalanan Twin Flames. Karena kamu nggak bisa menjaga janji. Kamu juga orangnya, karakternya ya, energinya mudah kehasut, ya mudah kebawa arus negatif sih kalau aku lihat di sini. Karena dijanjikannya duniawi yang membuat kamu terlena, sehingga doa-doamu ini stuck dan kamu juga terbelenggu dalam kebahagiaan semu. Itu membuat kamu nanti ujungnya sia-sia. Ada rencana untuk komunikasi dengan pasanganmu ya di masa lalu, tapi ya kamu menunggu waktu yang tepat. Dan kamu harus bisa melepaskan egomu kalau kamu ingin komunikasi dengan jujur ya dengan seseorang yang kamu rasa dia adalah cinta sejatimu gitu. Ini ada yang ngirim sesuatu ya ke feminim juga ya, tapi ujungnya sia-sia sih apa yang dikirim ya, karena terlalu obsesi, terlalu gampang kehasut, gampang marah juga, emosional, dan selalu berpikirannya negatif. Itu yang menghambat sih. Berdoa untuk sukses tapi ya hasilnya nggak ada. Kenapa? Karena selalu berkumpul ataupun ya berada di dalam circle perselingkuhan terus menerus. Orang ketiga yang dikejar hanya duniawi saja. Page of Swords, Page of Wands, King of Pentacles, Six of Pentacles, the Justice tuh. Oke. Gini ya, maskulin. Ini kamu ini beneran. Kamu sebenarnya kepengen banget ngeblok gitu. Situasi yang penuh dengan kebohongan, situasi yang penuh dengan ilusi, manipulasi. Kamu sebenarnya pengen ngeblok, pengen udah selesai gitu. Tapi kan gak semudah itu ya. Dan kamu harus ya belajar menerima karmamu, perbaiki lagi. Ya terutama perbaiki sifat kekanak-kanakan kamu. Terus juga sifat irimu. Ya kamu harus bisa memperbaiki itu. Dan kamu juga harus bertanggung jawab atas pembayaran karma di masa lalu dan ya yang akan datang. Karena apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai di masa yang akan datang. Hasilnya. Jadi kalau kamu tanam keburukan hari ini,
Ya bisa berapa detik atau besoknya lagi atau besoknya lagi, itu akan kamu tuai. Dan ya maskulin sebenarnya udah tersiksa sih batinnya ya, batinnya. Keinginan untuk komunikasi sama feminim itu udah ada sebenarnya, tapi belum bisa dia lakukan karena dia masih terikat ya dengan lingkaran setannya, dan dia juga tersiksa dengan hawa nafsunya ya, dan juga tersiksa dari ikatan setan, pelet, guna-guna ya, sehingga dia hanya bisa memendam perasaan untuk bisa bersama kamu. Ini antara soulmate dan twin flames ya, memendam saja sih. Dan dia harus bertaruh kalau memang mau stabil lagi, bahagia lagi, dan ngeblok tentang sifat ataupun lingkungan buruknya. Dia harus bertaruh apa yang dia tanam, yaitu membayar karmanya lah, salah satunya ya karmanya. Kita lihat qualify nya The Devil, dia dendam membara ya. Ini ada yang nempel, kita buka deh. Dia ada yang nempel tuh, egonya tinggi ya. Maskulin tuh egonya tinggi dan dia nggak mau dikalahkan dan nggak mau kalah karena dia merasa dia punya power, kekuatan, pintar gitu ya. Kan The Devil. The Devil tuh dapat karma. Eight of Cups. Iya, kecewa adanya perselingkuhannya ketahuan, ataupun adanya kecewa karena ada perceraian ya. Dan ya dia harus bisa move on dan mencintai dirinya dia sendiri ya. Dia harus belajar mencintai dirinya, harus belajar menerima karma di masa lalu ya melalui orang baru. Kita lihat the Seven of Coins, the Knight of Pentacles, Four of Pentacles, the Tower. Ya, dia stuck dalam perkembangan hidup dan ya dia harus menanam kembali harapannya dia, tapi ternyata tidak berkembang. Kenapa? Karena dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya dia atau memperbaiki trust issue di masa lalu yang sudah hancur. Dia belum bisa menyelesaikannya dengan baik. Makanya dia selalu menghadapi kehancuran nantinya. Karena trust issue di masa lalu belum dia selesaikan dengan baik. Kita lihat Three of Cups-nya ya. Tuh. Sifat childishnya, kekanak-kanakannya masih dia tanam. Tuh ya. Masih dia tanam, masih dia ukir, masih dia gambarkan. Makanya ketika dia obsesi, berdoa banget nih pengen kembali dan miliki cinta sejati, bahagia ya dengan cinta dan harta, tapi dia juga ingin bersenang-senang ngikutin hawa nafsunya dia dengan cara dia. Ini yang masih dia tanam, yang masih dia ukir ya rencananya dia. Eight of Swords, Six of Swords, Four of Swords, and the Four of Cups. Stress, depression karena perjalanan hidupnya ternyata melewati banyak kekecewaan dan rasa bosan
progresnya dan dia capek, lelah, ternyata dia juga dijadikan pilihan. Oh my god. Ini stuck ya. Dan dia bertaruhnya dengan cara ya mencari jalan pintas, bisa ini ya, karena ada orang ketiga, dia minta bantuan untuk bisa naklukin lagi ya, naklukin ya tentang kebahagiaan. Jadi dia mencari orang lain lagi. Dan dia juga belajar keilmuan ya di sini. Profesor, tapi salah jalan jadinya. Karena niatannya udah nggak baik sih. Salah jalan, niatannya udah nggak baik. Jadi gini, dia belajar keilmuan, belajar tentang spiritual juga, belajar tentang komitmen bisnis, tapi niatnya itu udah nggak baik. Nggak baiknya adalah ya dia ingin merasa hebat, ingin menguasai gitu loh. Kesombongan lah intinya, inginnya itu niatnya dengan kesombongan. Otomatis apa yang dia kerjakan, apa yang dia dapati, ini akan menjadi suatu ketidakseimbangan ya. Apalagi feminimnya juga sekarang sudah memiliki keberanian untuk speak up ya, sudah memiliki keberanian untuk komunikasi jujur. Kalau nggak nyaman ya dia omongkan gitu loh ya, sudah berani bicara feminimnya. Bahkan feminim juga ragu untuk kembali menerima maskulin. Ini nyari orang pinter ya, ataupun bisnis lain lagi, tapi niatannya tuh nggak baik. Two of Cups, Page of Pentacles, Ace of Pentacles. Kamu maskulin mencoba mengikuti intuisimu dengan halusinasimu, fantasimu, yaitu dengan cara membuka lembaran baru dengan orang baru, tapi tujuannya adalah tentang materi dan percintaan, tapi tidak dengan ketuhanan ya. Tujuannya kamu bukan karena ilahi tapi karena materi. Dan ada yang memakai pelet juga ya, maskulinnya ini ada mengikat seseorang agar orang tersebut ia selalu memberikan materi gitu ke maskulin. Niatnya udah nggak baik ya. Oke. Ya, yang aku bilang tadi, niatnya adalah the Emperor and the Six of Wands, kemenangan untuk kesombongannya maskulin sendiri. Kita lihat dengan oracle-nya. Oracle. Oke, kita lihat oracle-nya. Rise above rise above problems. Ini banyak masalahnya ya. Maskulin tuh lagi diberikan banyak masalah, lagi meningkat. Masalahnya lagi bertubi-tubi, lagi diberikan banyak ujian ya, maskulin. Body movement ya, jadi dia tuh
gimana ya, lagi berpindah-pindah aja, jadi kayak masalahnya itu berpindah-pindah. Jadi kalau masalah yang satu udah selesai, ada lagi masalah yang lain. Satu masalah udah selesai, ada lagi masalah yang lain gitu. Maskulin, are you okay? Keep strong ya. Kita lihat mystic reality, magic. Ini memang energinya dia lagi, jadi kayak fisik dan jiwanya itu lagi tidak bersama. Kita lihat ya di bukunya ya. Udah lama nih aku nggak buka kartu ini nih. Mystic, dia nomor berapa ya? Aku lupa. Ini buku udah lama loh. Aduh. Ini tau nggak? Ini oracle pertama kali aku jadi pembaca tarot. Belinya dari eBay, Amerika, Jerman ya, langsung. Lumayan harganya. Nunggunya juga lama. Nah, dulu ya. Jadi ini memang ada energi perpindahan ya, maskulin dan the messenger. Nah, oke. Kita baca ya. Something is causing your concerns and present because you are viewing the situation from only one perspective. Look with an open heart and mind, and you may see that a positive side also exists. Things may very well turn in your favor if you let go of preconceived ideas and read reviews. They are at least two perspectives from which to view every situation. What you see at the present is only part of the picture. Often what seems real to us may not necessarily be what is actually occurring. The true purpose of many of lives even is often unclear because of our false assumptions. Jadi dia tuh memang apa ya? Banyak prasangkanya lah dan gampang terhasut. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Jadi kalau gampang kehasut, jadi energi negatif tuh gampang masuk ya. Dan dia nggak bisa melihat dengan sebenarnya. Jadi kehidupannya dia itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketakutan dan misconceptions. Jadi ya kesalahpahaman, salah pandangan hidup gitu ya. Oke. Dia nggak ada kekuatan dulu ya untuk merubah segalanya, terutama dalam pembayaran karmanya ini dia nggak bisa merubah lagi karena sudah waktunya sih ya. Even is in your life gitu ya, dia bisa aja berubah asalkan dia menjadi lebih baik dan hadapi ketakutan dia tentang kejujuran gitu ya. All becomes clear when I view it from the higher perspective. Ya semuanya bisa terselesaikan asalkan dia punya pandangan hidupnya tuh yang lebih positif dan mengambil keberanian ya tentang menerima karma buruknya dan bayar dengan pandangan positif, prasangka baik ke Allah gitu ya. Dengan ujian yang dia dapati, ini bisa saja badannya juga pada sakit atau dia mengalami sakit mental atau sakit jiwa ya, di dalam badannya dia yang nggak dia rasakan atau dia pura-pura nggak ngerasa gitu ya. Ya karena ini adalah perubahan pembayaran karma dan ini juga efek dari ilmu hitam juga ya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dan untuk maskulin, rubahlah pandangan hidupmu, pandangan pikiranmu, prasangka baiklah kepada Allah apalagi atas ujian yang kamu jalani ya, bertubi-tubi itu sebagai pembayaran dosa-dosamu dan memberikan kamu energi positif, karma baik ke depannya ya. Berprasangka baik aja.
Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu maskulin. Tetap semangat buat semuanya. Aku doakan kita semua sehat walafiat dan selamat dari segala huru hara ataupun fitnah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.